Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Plus Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Didah Fauziah, mahasiswa PPG PAI Batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 52521111646. Pada hari ini, Kamis, tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Al-Hya Ciawi Gebang, kelas 10 dengan materi bab 2, menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasud. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Allahu Akbar. Oke. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam materi pembelajaran pendidikan agama Islam ya, yang sebelumnya pada materi pertama dan kedua, pada pertemuan pertama dan kedua kita sudah membahas tentang manfaat menghindari sikap hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasud. Nah, sebelum masuk kepada pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada ketua kelas, silahkan untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa bersama. Sebelum belajar atau baiknya kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu mau mengabsen siapa saja yang hadir pada hari ini ya. Yang pertama, Aditya Maulana hadir. Kemudian Fauzan, ya. Jamaluddin Wahid, Rizky Maulana, oke. Lalu Anggita Rismayani, Naila Agustiani. Ibu akan bertanya mengenai materi yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya. Coba ada yang masih ingat tidak tentang apa arti dari berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasud? Acungkan tangan yang bisa menjawab, yang masih ingat. Coba Neng. Berpoya-poya dan untuk mengenal mata tentang manfaat atau kebutuhan yang lebih penting. Ya, betul. Jadi berpoya-poya itu adalah apa? Menghambur-hamburkan uang misalnya, atau misalnya barang-barang lain ya, dengan tujuan atau bukan tidak ada kepentingan yang memang betul-betul kebutuhan gitu ya. Kemudian yang keduanya, ria. Pengertian ria. Ria kita juga tahu ya, ria biasanya apa nih? Ria adalah melakukan suatu perbuatan baik karena Allah mengharapkan agar dirinya dan mendapatkan pujian dari orang lain. Nah, jadi kita berbuat sesuatu yang baik itu karena berharap dapat pujian dari orang lain. Itu namanya apa? Ria, gitu ya. Selanjutnya sum'ah. Ya Neng, silahkan. Sum'ah adalah menceritakan atau menyebarkan amal baik yang telah dilakukan agar terdengar dan mendapat pujian dari orang lain. Nah, hampir-hampir mirip dengan ria. Kalau ria mah lebih ke pengen dilihat oleh orang lain. Misalnya kita bersedekah nih, hari Jumat ada infak gitu ya. Saya mau ngasih infaknya 5.000, yang biasanya orang lain 2.000, kita mau 5.000 karena ingin dilihat oleh orang lain. Itu ria. Kalau sum'ah mah lebih ke memberi tahu orang lain lewat pendengaran. Misalnya bercerita, sama saja mungkin contohnya kayak tadi
Kalau yang riya mah langsung diperlihatkan ya. Kalau sum'ah mah, hei, kamu tadi berapa ngasih ini apa infak gitu kan ya? Aku mah 2.000, kamu masih sedikit, aku mah 5.000 gitu. Kalau sum'ah lebih seperti itu. Gitu. Tapi tujuannya sama, ingin dipuji oleh orang lain. Terjadi di keseharian kita kan ya? Iya kan, baik di sekolah, di rumah gitu. Coba, siapa yang bisa menyebutkan contoh dari perilaku berfoya-foya? Cung, siapa? Ya, silakan. Foya-foya memberikan Ya. Ya, berlebih-lebihan. Itu ya, berfoya-foya itu berlebih-lebihan. Tadi misalnya beri barang-barang mewah gitu, ada lihat tas bagus mewah pengen beli, nanti setelah beberapa minggu atau mudah bosan dipakai, lihat lagi yang baru pengen beli lagi. Itu namanya berfoya-foya gitu. Lalu contoh dari sikap ria, Cung, silakan Contoh dia yaitu mengamalkan sholat atau membaca Al-Quran, bersedekah dengan nominal yang cukup besar di umum, menggunakan barang atau pakaian yang mewah di tempat beribadah. Ya, contohnya sholat dilama-lamakan dengan tujuan ingin dilihat dipuji oleh orang lain gitu. Kalau memang sholatnya khusyuk karena kita ikhlas beribadah kepada Allah, bagus. Tapi kalau misalnya niat sholatnya dilama-lamakan karena ingin, itu mah rajin, soleh ya, soleh, rajin, ibadahnya hebat, nah itu mah nanti bisa termasuk ke dalam contoh riya. Apalagi contoh sum'ah. Sum'ah, silakan Contoh sum'ah adalah menceritakan amalan baik kepada orang lain dan membuat unggahan di media sosial. Sum'ah, apa? Contohnya tadi? Menceritakan amalan baik kepada orang lain dan membuat unggahan di media sosial. Itu yang sudah sering terjadi dalam kehidupan saat ini. Baik. Selanjutnya, pada pertemuan hari ini, ya, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, ini masih berkaitan dengan pertemuan sebelumnya ya, masih di materi tentang berpoya-poya, sum'ah, iri, riya, takabur, dan hasud. Tujuan pembelajaran kita ini adalah satu, diharapkan dapat menjelaskan akhlak mazmumah. Tadi sudah bisa ya, sikap hidup berpoya-poya, riya, sum'ah, takabur, dan hasud. Dari segi pengertian, cara menghindari, dan manfaatnya tadi sudah disebutkan. Kemudian peserta didik mampu menganalisis akhlak mazmumah, sikap hidup berpoya-poya, pengertian, cara menghindari, dan manfaatnya. Bisa menghindari gitu ya, menganalisis akhlak mazmumah. Jadi dalam kehidupan keseharian kita, wah ini nih yang namanya riya, ini namanya contoh dari takabur gitu. Kemudian yang ketiga adalah menyatakan bahwa akhlak mazmumah adalah larangan agama gitu ya. Buat karya, membuat karya atau proyek yang mengandung konten manfaat, menghindari akhlak perbuatan berpoya-poya, riya, sum'ah, dan juga hasud. Nah, untuk supaya tujuan pembelajaran ini bisa tercapai, maka ibu akan memberikan tugas ya, memberikan tugas untuk membuat quote. Tahu quote ya? Quote itu semacam kata-kata motivasi. Kata-kata motivasi yang berkaitan dengan 4 perilaku ini. Poya-poya, bebas kalian mau membuat dari poya-poya misalnya, atau riya, sum'ah, takabur, dan juga hasud itu ya. Ini ada yang kosong. Satu ini juga cukup ya, perwakilan aja. Kelebihan. Ada yang belum bagi? Oh, kamu ya?
Nah, untuk tugas ini kita ayo kesepakatan lah. Mau berapa menit kira-kira? 20 menit cukup? Cukup ya? Isinya itu adalah, tugas kalian itu adalah membuat quote. Membuat quote tentang tadi sikap yang tadi yang 4 ya, berpoya-poya, riya, sum'ah, takabur, dan hasud. Silahkan pilih salah satu dari yang 4 ini. Tidak usah semuanya, nggak apa-apa. Nanti ada tabel yang berisikan kata-kata quote dan juga deskripsi maknanya. Jadi quote-nya apa, kata-katanya apa, kata-kata motivasinya apa, kemudian dideskripsikan, dijelaskan maksud dari kata-kata quote ini. Bisa dipahami? Bisa ya? Silahkan, 20 menit. Nanti ke depan ya. Pelan-pelan aja. Pilih aja salah satunya yang kira-kira menarik. Baik, sudah habis waktunya ya. Coba sebelum kita presentasi ke depan, Ibu mau tanya dulu. Mau tanya, menurut kalian bagaimana kesan pesannya membuat quote tentang berpoya-poya, riya, sum'ah, takabur, dan juga hasud? Apakah ada kesulitan dari membuat kata-kata, atau misalnya dari quote yang kalian buat itu kalian merasa, oh iya ya, ternyata selama ini kita merasa seperti ini. Itu contohnya. Coba, siapa yang bisa memberikan komentar? Cung. Ya, silakan. Sulit dalam mencari kata-katanya. Kemudian sudah. Ada lagi? Coba. Silahkan. Apa? Ada yang sulitnya atau apa? Tentang cabang iman mana yang sering saya lakukan. Ya. Cung, siapa lagi? Silakan, Reng. Harus diawali atau diakhiri dengan peringatan tentang menegaskan bahwa kelas adalah cerita utama. Oh, jadi dalam membuat quote-nya itu hampir kutipannya adalah harus dengan meluruskan niat, ya. Karena kebanyakan memang ini berkaitan dengan hati, gitu. Kalau nanti disangkut pautkan dengan materi subul iman, ini bisa menjadi salah satu cabang dari keimanan, lawannya dari sikap ini. Ada lagi, Cung? Bandingkan amal benar yang dimakan oleh hasad, api atau sama, atau melawan hati kita semua, ancaman spiritual menjadi sangat besar. Jadi mencontohkan mungkin contoh dari quote hasad ya. Contoh dari quote hasad itu diibaratkan seperti kayu bakar yang dibakar oleh nyala api, pasti habis kan? Akhirnya nanti setelahnya kalau sudah terbakar itu menjadi abu gitu. Sama saja ketika kita sudah punya amal kebaikan, kemudian hasud, nah habislah amal kebaikan kita dengan iri dengki itu. Gitu. Ada lagi tidak? Cukup? Oke. Baik, kalau sudah silahkan Ibu mau perwakilan. Siapa saja yang bisa menjelaskan dari quote yang sudah dibuat, kemudian jelaskan maknanya.
di depan. Silahkan maju. Sebutkan quote-nya. Kemudian perilaku ria itu mempunyai 3 tanda. Sahabat sama manusia, mengaktifkan kemudian dan kenal dipuji dalam semua urusan. Deskripsi maka quote. Orang yang ria hidup dalam tanda ganda, sangat bersemangat saat dilihat, tetapi sangat malas saat tidak ada yang diperhatikan. Betul. Tidak menunjukkan bahwa motivasi utama misalnya adalah pengakuan manusia bukan tujuan Allah. Nah itu sama saja ya, ujung-ujungnya kan harus meluruskan niat gitu. Sudah Neng, silahkan yang lain, coba maju. Cukup dari seberapa besar keimanan yang kita rasakan, tetapi dari seberapa besar manfaat yang kita berikan kepada dirinya. Betul. Jadi kalau kita mengacunya tujuan kita ingin selalu segala sesuatu itu tercapai, kalau terus mengikuti hawa nafsu pasti tidak akan ada ujungnya, itu kan. Tapi kalau kita merasa bersyukur, merasa cukup dengan apa yang kita punya, nah itu beda lagi. Kalau misalnya merasa pengen ini, pasti tidak akan ada rasa puas gitu. Ada lagi nggak? Sudah? Baik. Silakan dikumpulkan dulu. Coba tugasnya. Terima kasih. Dah. Baik ya. Jadi kesimpulannya dari pembelajaran materi kita hari ini ya, sebagai pertemuan terakhir mungkin dari materi menghindari sikap berpoya-poya, ria, sum'ah, hasud, takabur adalah Allah adalah satu-satunya zat yang mengatur hidup manusia. Bentuk pengaturan bagi manusia adalah perilaku baik dilakukan dan perilaku buruk ditinggalkan. Gitu ya. Setiap perilaku manusia pasti memiliki balasannya. Hidup dengan sikap berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur dan hasud pasti akan mendapatkan mudorot, bahaya atau akibatnya buruk. Oleh karena itu sangat penting bagi manusia menjauhi sikap-sikap tersebut. Baik. Nah, untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini, nanti silahkan kalian mengisi Google Form yang akan Ibu ada ini enggak? Spidol? Oh, enggak ya. Nanti Ibu share aja ya di grup WA gitu ya. Nanti kalian isi Google Form-nya tentang evaluasi bagaimana tadi kalian membuat quote-nya, apakah ada kesulitan atau misalnya termotivasi dan lain sebagainya untuk sebagai bahan evaluasi atau refleksi. Nah, selanjutnya insya Allah mungkin untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian ya. Nanti minggu depannya, pertemuan berikutnya kita akan membahas bab asuransi bank syariah. Ya, bisa kalian pelajari dari sekarang asuransi itu apa, bank mungkin di sini juga ada yang sudah tahu ya, mungkin sedikitnya tentang asuransi, terus bank, bagaimana cara kerja bank, bagaimana kita menabung dan lain sebagainya. Bank itu ada yang bank konvensional dan bank syariah, macam-macamnya juga beda. Itu mungkin untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa ada manfaatnya ya. Kemudian ilmu yang sudah kita share, sudah kita kerjakan bersama ini bisa bermanfaat dan menjadi keberkahan bagi kita semua. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita tutup dengan membaca doa akhir majelis bersama-sama.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.